ini? Selamat sore Ibu, Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu Endah untuk hari ini akan melakukan kegiatan pusing ya. Bagaimana, sudah siap Bu? Ya sudah Ibu, saya sudah siap. Nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Risma. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Endah. Yang pertama, mengenai praktek pusing yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Perasaannya yang paling pasti itu nervous dan deg-degan ya Bu. Karena apa? Karena saya belum terbiasa Ibu dengan alur tirta gitu. Jadi saya merasa kurang terbiasa gitu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini akan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang Bu Endah masih kurang yakin di bagian ini Bu? Ya, menurut saya kurang yakin di bagian presence Bu, atau kehadiran secara penuh. Kenapa? Karena saya merasa saya kurang fokus Bu, dan ketika saya kurang fokus itu akan berakibat pada proses coachingnya akan kurang aktif gitu Bu. Jadi bagian presence yang menurut saya masih kurang. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Ya, betul Ibu. Terakhir, ini Bu yang saya ingin tanyakan, apa yang ingin Ibu inginkan dari coaching ini? Ya, yang paling pasti, yang sudah pasti itu saya ingin coach saya nanti Bu Risma itu menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Baik, jadi semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presesinya apakah nanti akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan dilanjutkan Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Sama, semoga berjalan lancar Bu. Amin. Selamat sore Bu Risma. Sore Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Risma? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Risma karena telah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Sebelumnya ada yang ingin Ibu sampaikan mengenai permasalahan Ibu? Iya Bu, saya juga berterima kasih ya Bu sama Bu Endah sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini nih Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain sebagai guru IPA, saya diberi tugas tambahan sebagai guru matematika nih Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya lebih banyak diemnya tuh Bu. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang memberikan respon saat menyampaikan materi. Kalau kelas yang ini tuh lebih banyak diemnya Bu, kalau pembelajaran saya. Baik, jadi permasalahannya lebih ke proses pembelajaran ya Bu, karena Ibu tidak terbiasa menjadi guru matematika dan sekarang diberi tugas tambahan sebagai guru matematika. Iya, bener Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan, apa yang Bu Risma harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya tuh ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung Bu harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu Bu, kalau memang saya latar belakangnya memang dari matematika. Jadi saya kan guru IPA tapi harus mengajar matematika tuh Bu. Memang sangat jauh berbeda ya Bu antara pelajaran matematika dan juga matematika dan juga IPA. Baik, kalau boleh saya tahu kira-kira bagaimana situasi yang Ibu hadapi saat ini, situasi di kelas gitu misalnya. Jujur saja nih Bu, kalau mau masuk kelas ini tuh saya suka bingung nih. Nanti mau ngapain ya? Mau saya kasih model pembelajaran yang gimana? Karena mereka lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang saya tanyakan di awal pembelajaran kepada mereka. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasannya saya juga belajar mapel ini nih. Jadi saya tanya ke murid-murid, mereka tuh lebih suka model pembelajaran yang seperti apa, biar kita tuh bisa belajar bareng. Di saat di kelas lain tuh lebih suka dengan diskusi, kelas ini tuh beda sendiri, mereka lebih suka mencatat. Dan itu hampir sama satu kelas Bu. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu, kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tuh kan nggak bisa memaksa juga kan Bu, maunya anak tuh seperti apa. Cuma kadang-kadang tuh saya bingung, apa mereka nggak bosen tuh belajar dengan nyatet gitu.
kalau boleh saya tahu Bu, sudah pernah Ibu tanyakan belum ke anak-anak tentang kemauan mereka itu saat pembelajaran mau seperti apa? Sudah Bu, beberapa hari kemarin tuh saya tanya lagi nih ke anak-anak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan anak-anak ini bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya memang suka kurang detail. Baiklah, saya terima dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi, juga menambah detail dari pembelajaran saya dalam bentuk PowerPoint agar mereka nih lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi ya Bu, saya tuh masih merasa belum sesuai gitu Bu. Dalam pembelajaran ini mereka tuh masih banyak diemnya dan kurang respon. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya Ibu sudah menambah model pembelajarannya. Lalu seperti apa kondisi murid-murid yang Ibu inginkan? Iya, dalam pembelajaran yang saya suka tuh kalau muridnya tuh aktif tuh Bu. Jadi ada komunikasi dua arah antara saya dengan murid. Murid tuh nggak hanya sebagai objek tapi juga jadi subjek pembelajaran. Mereka tidak hanya mendengarkan saya tapi juga aktif menjawab atau bertanya jika saya menyampaikan materi gitu loh Bu. Jadi sebenarnya Ibu lebih suka peserta didik atau murid yang aktif gitu Iya ya Bu? benar Bu. Jadi Bu, kelas tuh kan bisa jadi lebih hidup kalau aktif. Nggak cuma guru yang menjelaskan, kemudian muridnya mendengar, tapi biasa kan yang enak tuh ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal ini tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak sih Bu, untuk mapel matematika Bu. Jadi menurut Bu Risna nih, apa yang Bu Risna butuhkan untuk mencapai hal tersebut dalam waktu dekat ini? Menurut saya ya Bu, mungkin yang bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran saya ya Bu ya. Saya mungkin bisa meminta murid membuat pertanyaan secara pribadi sehingga bisa saling bertukar untuk menjawab. Kemudian mereka juga bisa aktif dalam pembelajaran, tetap juga bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari temannya juga. Mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi bisa juga individu atau kelompok supaya mereka bisa mengasah kemampuan berkomunikasinya. Karena nantinya mereka ini kan akan sangat memerlukan ini kan dalam dunia kerjanya nanti Bu. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan seperti itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya perencanaan pembelajaran yang sudah Bu Risna sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti peserta didiknya bisa lebih aktif lagi di kelas. Iya Bu. Lalu kapan kira-kira rencana pembelajaran ini akan dilaksanakan oleh Bu Risna? Mungkin mulai minggu depan ya Bu, setelah kegiatan MPLS di sekolah selesai. Baik, kita udah di akhir obrolan kita Bu Risna. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan atau hasil coaching kita hari ini? Baik, oh iya Bu, dari obrolan kita ini saya merasa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Kemudian saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru bersama murid saya Bu di kelas, supaya pembelajarannya nanti lebih menyenangkan. Bagus sekali, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memotivasi kita bersama dalam meningkatkan proses pembelajaran yang akan kita lakukan, dan juga semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Risna bisa berjalan dengan baik. Amin. Semangat Bu Risna. Ya, terima kasih ya Bu Enda sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching kita hari ini. Bu Endah sebagai coach dan Bu Risna sebagai coach telah melakukan praktek coaching dengan baik. Ya, terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bu Endah dan Bu Risna lakukan, yaitu khususnya pada Ibu Endah ya sebagai coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Ya, kalau menurut saya ya Bu, keberhasilan atau indikator keberhasilan sebagai coach itu ketika coach yaitu Bu Risna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menurut saya itu indikator utama keberhasilan seorang coach. Ya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Endah lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian Ibu Endah
sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa misalnya Ibu sudah melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang setia pada praktik kucing ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat kucing menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga untuk memotivasi kucing dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih Bu Enda selaku coach dan Bu Risna sebagai kucing atas praktik kucing hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Akhir kata cukup sekian dan terima kasih untuk Bu Endah dan Bu Risna. Sama-sama Ibu.